Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu alazim. Yang terhormat Bapak Kapolresta Deli Serdang yang saat ini diwakili oleh Ibu Kasat Binmas Polresta Deli Serdang, Ibu AKP Christine Devianti Purba SPD. Selamat datang Bu di AW Sumur Channel. Yang terhormat Ayahanda Dr. Hanif Fahri MMMKED SPKJ yang saat ini mengumumkan amanah sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, yang juga beliau adalah pengurus daerah Al-Wasliyah Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya, di Yawe Sumur Channel. Terima kasih. Tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat diberikan kesempatan untuk memberikan, memaparkan dan berdiskusi terkait permasalahan kesiapan dan persiapan Deli Serdang dalam menghadapi era new normal. Saat ini sama-sama kita ketahui, pasca pandemi COVID-19 di Indonesia, banyak sektor terkena dampak. Banyak sektor yang kita rasakan menjadi sebuah fenomena yang luar biasa dan sangat luar biasa. Maka dari itu, berangkat dalam hal itu, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah Kabupaten Deli Serdang melalui kesepakatan dan dengan kawan-kawan beserta pimpinan mengadakan diskusi publik dan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa, narasumber-narasumber yang kita harapkan bisa memberikan pengetahuan untuk memaparkan terkait permasalahan dan apa saja kesiapan dan persiapan Deli Serdang dalam menghadapi era new normal ini. Tak berpanjang lebar, langsung saja kita lemparkan kepada Ibu Kasat Binmas Polresta Deli Serdang untuk memberikan arahan serta bimbingan dan pemaparannya terkait permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Kepada Ibu saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Untuk persiapan dan kesiapannya kami dari Polresta Deli Serdang, khususnya Satbimas, yang pasti tugas kami adalah memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di Polresta Deli Serdang tentang adaptasi kebiasaan baru yang mulai mewabahnya COVID-19 di bulan Maret sampai sekarang. Kita memasuki adaptasi kebiasaan baru yang dimana kami memberi himbauan kepada masyarakat, yaitu seperti biasanya kita harus menggunakan masker. Wajib masker, keluar rumah harus memakai masker dengan baik dan benar. Tata cara pemakaian masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu wajib yang sekarang ini beradaptasi kebiasaan baru yang harus kita mulai dari sekarang ini. Menjaga kebersihan pasti itu. Kami selalu memberikan himbauan, selalu setiap harinya kepada masyarakat, menghimbau, memberitahukan terus menerus. Kami dari Satbimas, dari Polresta Deli Serdang dan kanit-kanit Bimas juga mengikut sertakan anggota para Babin untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentang adaptasi kebiasaan baru ini, untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Mau tidak mau kita harus mengikuti adaptasi kebiasaan baru ini. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Ibu AKP Christine Devianti Purba.
saat ini yang menjadi pertanyaan saya, Bu. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya, Ya. bagaimana dengan masyarakat yang tidak menghiraukan himbauan tersebut? Karena sama-sama kita ketahui dan kita lihat langsung di lapangan, banyak masyarakat yang tidak peduli dengan nggak adanya corona itu, dan mereka tidak mematuhi protokol kesehatan tadi, Bu. Kita ini tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mengajak masyarakat, ayo pakai masker, ayo pakai masker, seperti itu. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, itu mengajak. Walaupun masyarakat bilang nggak ada corona itu, tapi kami sebagai Satbimas, fungsi kami menghimbau, mengajak kepada masyarakat itu untuk selalu menjaga kebersihan dan ayo kita pakai masker untuk melindungi diri kita sendiri dari bahaya COVID-19 ini. Baik, terima kasih atas paparannya Ibu. Saya kira sangat luar biasa paparan Ibu Kasat Binmas Polresta Deli Serdang, dan saya harapkan kepada masyarakat yang menyaksikan channel ini untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, karena ini untuk diri kita dan untuk orang-orang terdekat kita pada khususnya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita masuki ke narasumber yang kedua, pada Bapak Dr. Hanif Fahri, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang. Saya persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa AW Channel yang hari ini kita diundang oleh Ikatan atau Himpunan Mahasiswa Al-Jamiatul Wasliyah Deli Serdang. Juga turut hadir Ibu kita dari Bimas yang merupakan mitra kita selama pelaksanaan gugus ya Bu ya. Di tim gugus kami cukup lelah. Ibu ini di lapangan, saya menampung penderita dan pasien di Rumah Sakit Umum Deli Serdang. Perlu saya sampaikan lebih dahulu pada Adinda Tarik dan seluruh pemirsa Sumut Al-Wasliyah Sumut Channel ini, bahwa Kabupaten Deli Serdang saat ini dalam posisi nomor 2 terbesar penderita COVID-19 di Sumatera Utara. Dari seluruh Sumatera Utara, daerah memidang ini hampir, Medan, Binjai, Deli Serdang ini hampir menguasai 84% situasi penderita COVID-19. Dan ini juga saya perlu sampaikan bahwa melalui gugus tugas kami di Deli Serdang itu melaksanakan mulai dari fungsi promotif ya, teman-teman dari tadi dari kepolisian ya, mulai melaksanakan apakah disinfektan massal, kemudian sosialisasi sampai dengan perawatan pasien dan sampai dengan penguburan jenazah, semuanya terkoordinasi dengan baik. Jadi antara aparat penegak hukum, TNI Polri, kita di pemerintah daerah telah terjadi sinergi yang baik, dan ini juga tinggal bagaimana masyarakat juga bisa membantu kami, bahwa COVID ini ada, COVID ini nyata, dan COVID ini terjadi dan mempengaruhi kehidupan kita, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, keagamaan ya. Jadi bukan hanya bidang kesehatan. Saya bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan di bidang kesehatannya dan sekaligus membantu sosialisasi. Ibu-ibu kita, para aparat yang tadi dari aparat kepolisian, TNI Polri, tentunya menjaga baik dari sisi hukum, baik dari sisi stabilitas masyarakat. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini, bahwa kita harus sama-sama sadar COVID-19 ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi pandemi di seluruh dunia. Informasi yang masuk, Adinda Tarik, itu banyak informasi yang masuk dari WA, sosial media, itu paling cepat, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa mengkoreksi, udah diterima ya Bu ya, Ibu dari teman-teman dari Kapolres, dari
TNI Polri yang sering berinteraksi, kadang-kadang udah masuk, tapi karena kekuatan teknologi informasi ini demikian kuat, kita belum bisa memblok, atau udah sampai kepada masyarakat, sehingga segala macam hoax terkait dengan COVID ini diterima tanpa saringan di masyarakat. Hari ini Al-Wasliyah Channel meluruskannya dengan benar. Apa sih yang dikerjakan oleh Pemkab dan gugus COVID di Deli Serdang? Nah, ini dia salah satu yang cukup menyenangkan bagi kita ya Bu ya, membantu. Nah, di era new normal tadi, pertanyaannya kok ada new normal? Apa itu new normal? Ya memang benar. Hampir 3 bulan kita lockdown, hampir 3 bulan masyarakat stres, hampir 3 bulan lebih semuanya terganggu baik fisik maupun psikisnya, maka pemerintah melonggarkan, melakukan relaksasi supaya masyarakat bisa berkehidupan, Adinda. Tapi kami di rumah sakit, di kesehatan kami tetap strict, ya kan? Tadi Bu Kasat udah menyinggung tentang memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. 3M ini aja yang kita gerakkan untuk masyarakat ya. Saya membuat istilah 3M, juga adaptasi dari kawan-kawan di provinsi ya, gugus provinsi. 3M ini aja kita gerakkan di masyarakat, ini sudah cukup membantu. Ya, urusan COVID ada atau tidak, ini hoax atau tidak, tanya sama ahlinya. Ya, kalau memang nggak percaya, datang ke rumah sakit. Lihat kalau berani, sentuh kalau berani. Nggak ada yang berani, tapi di luar teriak-teriak. Tidak ada COVID, tapi kalau saya persilakan masuk rumah sakit, ketakutan semua. Nggak boleh dong. Ya kan? Nggak boleh dualisme begitu. Kalau di luar teriak-teriak nggak ada, datang ke rumah sakit. Yakin itu nggak ada juga. Ini kan tidak. Di luar seolah-olah nggak ada ya Bu ya. Kita capek menerangkan. Tapi kita tuh melihat alam kenyataan, tak berani. Nah, mungkin itu sementara dari saya. Sebelum kita diskusi lagi, seperti apa pasien-pasien yang normal, nanti ibunda kita akan menerangkannya, dan saya akan juga membantu apa yang telah dan akan kita siapkan di new normal. Mungkin itu Adinda Tori sementara dari saya. Terima kasih Ayahanda Hanif Fahri, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, yang saat ini sama-sama memang menjadi permasalahan besar di kita. Pastinya memang terkait dengan hoax ya. Iya. Pastinya terkait dengan hoax, yang mana segala isu yang ada, walau selain dari COVID-19 pun banyak yang menerima hoax itu mentah-mentah, informasi yang mentah-mentah dan menjadi itu hoax. Jadi Ayahanda selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, bagaimana cara Ayahanda sendiri untuk memutar balikan kekuatan media sosial yang mempengaruhi penyebaran hoax tadi ya? Iya, terima kasih. Yang pertama tentunya langkah-langkah di lapangan, ibunda kita dari Polri udah banyak yang dilakukan, banyak sekali, sampai mengejar yang hoax ya Bu ya, sampai memberi penyuluhan ke desa-desa, sampai ke Bangun Purba sana, ke Gunung Meriah sana. Ya kan, walaupun mungkin resiko COVID di sana rendah ya kan Bu, sampai ke sana udah dilakukan di Deli Serdang. Nah, untuk kita sendiri ya di pihak pemerintah kabupaten, kita menginformasikan kepada masyarakat bahwa yang namanya virus ini sebenarnya sangat tidak cocok kalau ada yang sangat percaya bahwa ini hoax atau hoax. Kenapa? Kita udah mengenal 4-5 virus yang ada di masyarakat itu. Virus HIV, 5-10 tahun setelah kena HIV meninggal, kena AIDS dia, ya kan, meninggal juga, nggak ada obatnya juga kan. Ada yang bilang HIV ada obatnya sekarang? Nggak ada. Virus demam berdarah, tarik, ya kan, ada obat demam berdarah? Nggak ada, diimpus, dijaga cairannya, selamat dia, masa inkubasinya lewat. Virus apa lagi kita kenal? Hepatitis B, hepatitis itu mesti 5-10 tahun lagi merah kuning orangnya, keras lepernya, meninggal juga dia. Nah, virus yang paling sederhana, virus herpes, kena ke badan, kena ke mata, bisa buta, badan nyeri, sakit sekali. Ya kan, virus flu, menderita juga kita kalau kena virus flu itu. Nah, jadi virus ini bukan sesuatu yang baru dan nyata. Nah, kalau
virus COVID-19 ini kebetulan nggak seperti yang dipikirkan masyarakat. Ya kan Ibunda, kalau masyarakat tuh mikirkan begini dia, ini virus COVID baru percaya kita kalau kena hari ini, besok demam batuk, hari ketiga kejang-kejang keluar buih-buih mati. Kan ngeri kan yang diinginkan masyarakat. Ternyata virus ini kenanya ke masyarakat yang diabetes harusnya 10 tahun masih hidup, kena meninggal dia 1 bulan. Yang punya TBC paru, punya asma harusnya 5-10 tahun lagi masih hidup, tinggal 2 minggu umurnya. Ini yang sama-sama kita harus memahami keberadaan virus ini. Nanti pada akhirnya kita punya daya tahan, vaksin ditemukan ya next. Tapi kita disuruh bersabar. Ya kan Bu ya? Benar. Bersabar, ikuti arahan dari pemerintah. Mungkin Ibu bisa nambahkan ini tadi bagaimana TNI Polri di lapangan berjuang untuk pemahaman virus dan new normal itu. Mungkin ada tambahan Bu? Kami dari kepolisian seperti itu Pak, hampir sama dengan Bapak tugasnya. Kami himbauan terus lah Pak, himbauan bahwa virus ini memang ada, bukannya tidak ada virus ini, pasti ya kan Pak ya. Iya. Itulah gimana caranya supaya masyarakat ini sadar bahwa COVID-19 itu ada dan bagaimana kita cara mencegahnya, begitu kan Pak? Iya. Seperti Bapak bilang, Iya. 3M inilah yang harus kita laksanakan ya. Selama apa ini ya, new normal ini ya Bu ya. Kalau kami bilang adaptasi kebiasaan baru ya betul, kan Pak ya. Betul. Seperti itu. Oke baik, terima kasih Ayahanda Hanifari dan penyampaian tambahan dari Ibu Kasat Binmas. Mungkin ada lagi kira-kira Ayahanda dan Ibu yang mau ditambahkan? Ya, kalau dari Saya rasa untuk closing statement. Ya, boleh. Kalau kami dari Rumah Sakit Umum Daerah ya, tentunya yang pertama kami mengucapkan terima kasih ya dari teman-teman Adinda Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah Kabupaten Deli Serdang, dari kawan-kawan di pihak Polres mau bersama-sama kita di tenaga kesehatan bahu-membahu menyampaikan ini, karena kita tidak mau kejadian di Italia, kejadian di Korea, di Amerika itu terjadi di kita ya, sampai tidak bisa sanggup menangani. Yang kedua, bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Ngapain kita sibuk mengurusi hoax, bagus kita berjuang untuk diri kita sendiri, menolong keluarga kita sendiri. Ngapainlah kita mesti merasakan anggota keluarga kita ada yang sakit baru kita percaya COVID itu ada. Ya kan, kalaupun tak ada kita udah berjuang untuk menghindarinya. Baru yang terakhir, bahwa kami sebagai yang terakhir ya, karena yang pertama itu kawan-kawan di depan yang masih sehat, baru kalau ada yang sakit ditolonglah untuk dibawa ke rumah sakit. Kami hanya meminta di depan ini bahwa COVID-19 ini sekarang telah pemerintah bersama pihak TNI Polri telah mensosialisasikan untuk kehidupan apa namanya, adaptasi kehidupan baru, diikuti ya, sami'na wa atokna itu tarik ya, kita dengar dan kita ikuti ya, yang setiap yang baik ya, karena yang disampaikan adalah yang baik. Jadi warga Wasliyah yang mendengar channel ini, saya harap kita semua jadi pelopor dalam membuat kehidupan baru ini, sehingga kami yang di rumah sakit itu nanti hanya pada akhirnya hanya merawat yang mereka betul-betul kondisi terminal dan tidak sibuk bontang-panting menghadapi pasien yang kenyataan muncul akibat kelalaian. Nah, mungkin itu aja closing statement dari saya kembalikan ke moderator. Kepada Ibu AKP Christine, saya persilakan untuk closing statementnya kepada pemirsa Wisumur Channel, Bu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Adinda Tarik ya. Terima kasih. Saya hanya ingin menghimbau kepada warga Al-Wasliyah ya, Deli Serdang, supaya ayo kita dukung pemerintah mengikuti protokol kesehatan supaya kita bisa menjaga diri kita sendiri dari COVID-19. Itu saja. Saya mengajak warga Wasliyah. Baik, terima kasih pada dua narasumber yang sangat luar biasa.
Ayahanda Hanif Fahri dan Ibunda AKP Christine. Saya kira untuk diskusi publik pada sore hari ini yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah Kabupaten Deli Serdang cukup sampai di sini. Semoga paparan-paparan dari narasumber-narasumber yang luar biasa pada saat ini untuk yang menghimbau untuk mencuci tangan, memakai masker di tengah era new normal dan katanya bagaimana adaptasi kebiasaan baru. Ya, adaptasi. Marilah kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru kita, mencuci tangan, memakai masker dan lainnya, Menjaga jarak. dan menjaga jarak. Serta ayolah kita selaku masyarakat, ayo sama-sama kita ikuti himbauan dari pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Mungkin itu saja dari kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Nasrullah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi